tahun 1769, bangsa Portugis mulai berkuasa di Timor Timur. Tahun 1914, Pulau Timor dibagi menjadi dua bagian. Wilayah barat dikuasai oleh Belanda, sedangkan wilayah timur dikuasai oleh Portugis. Tahun 1974 terjadi revolusi bunga di Portugis. Kudeta tersebut menumbangkan Presiden Amerigo Thomas serta Perdana Menteri Marcelo Tainato dan digantikan dengan pemerintahan militer yang demokratis. Pemerintahan baru Portugal akhirnya memerdekakan negara jajahannya yang masih tersisa di dunia, seperti Angola, Mozambik, dan Timor Timur. Kronologinya yang pertama, gejolak politik terjadi di Portugal dimanfaatkan oleh sebagian politik Timor Timur untuk memerdekakan bangsa mereka dengan membentuk suatu pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, Partai APODETI dan UDT menginginkan agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia karena alasan politik, sosial, budaya, dan ras. Yang ketiga, Partai Fretilin yang menginginkan kemerdekaan Timor Timur berdaulat di atas kaki sendiri. Selanjutnya, usaha Partai Fretilin. Partai Fretilin berusaha menegakkan politiknya menggunakan kekuatan bersenjata, hingga terjadi perang saudara di Timor Timur. Tekanan Fretilin tersebut menyebabkan terjadinya pengungsian 50.000 warga Timor Timur ke Indonesia pada pertengahan tahun 1975. Pada 28 November 1975, keadaan Timor Timur semakin memburuk. 30 November 1975, proklamasi Fretilin ditandingi APODETI dan UDT dengan pernyataan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Pada 31 Mei 1976, APODETI dan UDT menggelar sidang dengan pemerintahan sementara dan membahas integrasi Timor Timur. Keputusan sidang. Pertama, menyampaikan petisi integrasi kepada pemerintah Indonesia. 2. Pembentukan komisi rumusan petisi integrasi. Pengesahan Timor Timur menjadi bagian Indonesia. Pada 7 Juni 1976, pemerintah Indonesia menyambut baik petisi integrasi Timor Timur dan langsung mengirim 36 delegasi dan 11 perwakilan negara asing ke Timor Timur. Proses integrasi berjalan dengan dibuatnya perencanaan Undang-Undang Integrasi Timor Timur. 17 Juli 1976, RUU tersebut disahkan oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Pengesahan Timor Timur. Keputusan integrasi Timor Timur diperkuat dengan TAP Nomor 6 Tahun 1978 dalam sidang umum MPR tahun 1978. Dengan undang-undang tersebut, Timor Timur resmi ditetapkan statusnya sebagai provinsi Indonesia. Revolusi Hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau adalah sebagai pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan, terutama jenis makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum. Robert Malthus said, didasari oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu masalah pertambahan penduduk lebih cepat daripada pertambahan hasil produksi pangan dunia. Pendapat seorang ahli ekonomi Robert Malthus, pertumbuhan mengikuti deret ukur, pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Tahap-tahap secara umum terjadi pada tahun 1500 sampai 1940 ketika terjadi penyebaran bibit tanaman pangan seperti gandum, padi, jagung, dan kentang ke seluruh dunia. Yang kedua terjadi antara tahun 1800 sampai 1940,
Tahap ini produksi hasil pertanian khususnya pangan dikembangkan dengan teknik ilmiah melalui penggunaan pupuk, irigasi, serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga terjadi pada tahun 1939 sampai 1979 yang ditandai dengan dilakukannya seleksi bibit dan persilangan genetika atas varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama. Yang keempat berlangsung pada zaman mutakhir dan merupakan kombinasi dari tahap 2 dan tahap 3 serta ditujuan terutama untuk negara-negara berkembang. Contoh dan tujuan. Contoh keberhasilannya, IRRI berhasil mengembangkan bibit unggul padi baru yang produktif yang dikenal dengan IR8. Keunggulan usia tanaman pendek sehingga dalam jangka waktu 1 tahun dapat dipanen sampai 3 kali. Tujuan kedua pusat penelitian untuk mencari dan mengembangkan berbagai varietas tanaman penghasilan biji-bijian yang berproduksi tinggi yang berskala tinggi. Revolusi hijau di Indonesia. 1. Zaman tanam paksa keanekaragaman tanaman yang dikembangkan adalah nila, kopi, teh tembakau, kayu manis, kapas, dan lada. Yang kedua, dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, para pengusaha swasta Belanda boleh membuka usaha perkebunan di Indonesia dengan menyewa tanah para petani Indonesia. Pada zaman Jepang, revolusi hijau di Indonesia mengalami gangguan karena pemerintah pendudukan Jepang selalu sibuk berperang melawan sekutu. Sesudah zaman kemerdekaan, revolusi hijau dikembangkan lagi, yaitu pertanian dan perkebunan, pemerintah ditata kembali. Khususnya tanaman padi yang mendapatkan perhatian khusus dengan mengusahakan bibit unggul guna meningkatkan produksi pangan. Pada zaman Orde Baru, revolusi semakin digalakkan lagi dan dimasukkan ke dalam program pembangunan 5 tahun, terutama untuk lebih meningkatkan produksi hasil pertanian pangan dan perkebunan. Kebijakan pembangunan bidang pertanian yang tertuang dalam GBHN tahun 1998 berikut. Yang pertama adalah pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup, kapasitas, dan kemandirian serta akses masyarakat pertanian. Tujuan tersebut dapat diraih melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan distribusi serta penganekaragaman jenis tanaman. Adapun tujuan revolusi hijau adalah untuk mendapatkan panen yang lebih untuk memenuhi kecukupan pangan penduduk. Kelebihan padi diekspor ke negara lain, ke pasar regional atau internasional. Surplus panen padi dapat disumbangkan ke negara lain yang memerlukan. Dampak positif. Dengan adanya revolusi hijau di Indonesia dalam bentuk beraneka-ragaman tanaman, tercapainya hasil yang telah dicapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak negatif. 1. Monokultur menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Penggunaan pupuk kimia yang semakin meningkat dapat memperbanyak unsur nitrat yang dapat mengganggu air dan tanah. Menggunakan inseksida tidak hanya membunuh tanaman, tetapi juga makhluk lainnya seperti serangga pemakan hama, burung-burung, ikan, atau hewan lainnya. Secara umum, petani tetap menderita meski berlangsung revolusi hijau, sebab harga gabah tetap rendah, sedangkan biaya produksi dan harga pupuk tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh para petani di bidang non-agraris.